Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kali ini dua kabar yang mantap jos. Yaitu yang pertama terkait perkembangan dan fakta baru mengenai frigate merah putih Indonesia nih. Dimana dikatakan oleh Direktur Defense ID, ternyata Indonesia, negara kita bukannya membeli lisensi dari Babcock Inggris bos. Tapi disebutkan bahwa Indonesia melahirkan desain barunya sendiri. Nah, gimana ceritanya nih? Kok bisa dibilang desain baru ya kan? Dan fakta apalagikah yang beliau ungkapkan? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah mantap juga datang dari hibah terbaru Mama Rika untuk Indonesia, yaitu T56 Engine Shop. Nah, pertanyaannya apakah itu maksudnya T56 Engine Shop bos? Apakah mesin pesawat atau bagaimana? Dan kalau mesin pesawat apakah itu? Dan kepada siapakah T56 Engine Shop ini dihibahkan? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama kali ini datang dari perkembangan dan fakta terbaru dari kapal frigate merah putih Indonesia bos. Dikutip dari kompas.com, kabar terbaru ini pun diungkapkan langsung oleh Direktur Utama Defense ID, yaitu Bapak Bobi Rasidin saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 1 Juli 2024 kemarin. Pada awalnya beliau pun mengungkapkan estimasi produksi dua kapal frigate merah putih ini diharapkan bisa selesai dalam 1 hingga 2 tahun lagi bos. Ia katakan, mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ke depan kita akan meluncurkan platformnya dan diharapkan pada tahun 2028 atau 2029 dua kapal frigate merah putih ini sudah siap beroperasi, ujar beliau. Nah, kemudian kabar yang lebih mantapnya lagi, dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia, negara kita, bukannya membeli lisensi kapal perang ini dari Inggris bos, tapi dikatakan bahwa Indonesia mendesain kapalnya sendiri dengan bantuan Babcock Inggris. Nah, jadi beliau Bapak Bobi Rasidin ini pun mengatakan seperti ini, kita Indonesia tidak beli lisensi, kita melahirkan desain kita sendiri. Dan dalam kerjasama ini Bapak Bobi pun menjelaskan bahwa PT PAL dan pabrikan Rosyth Royal Dockyard Ltd atau Babcock asal Inggris sebenarnya duduk bareng untuk mendesain dua kapal frigate tersebut bos. Dan tentunya ya mungkin berdasarkan masukan dari pengalaman-pengalaman dari Babcock Inggris, sehingga terciptalah desain kapal baru yang mungkin basicnya diambil dari Arrowhead 140 ini bos. Nah, lanjut dikatakan bahwa benarnya saat itu PT PAL Indonesia ditugasi untuk merancang dua kapal frigate merah putih untuk TNI Angkatan Laut, dan PT PAL pun bekerja sama dengan Babcock Inggris. Nah, jadi maksudnya agar desain ini benar-benar sempurna dan ini merupakan barang baru bagi Indonesia, PT PAL pun pastinya harus bekerja sama bos dengan pihak yang lebih berpengalaman. Dan akhirnya dipilihlah Babcock Inggris. Kemudian selanjutnya setelah desain jadi disebutkan bahwa Lloyd's Register atau LR Class selaku lembaga klasifikasi internasional menyatakan kesiapan Indonesia untuk memproduksi sesuai desain yang diajukan oleh PT PAL Indonesia ini bos. Mantap jos. Jadi intinya ternyata kapal ini pun bukan membeli toa-toa lisensi dari Inggris, tetapi membangun desain baru bos. Nah, lanjut kemudian Bapak Bobi juga membeberkan alasan mengapa Indonesia memilih Turki untuk memasuk combat management sistemnya. Apakah alasannya? Oke, jadi dalam berita beliau pun lanjut membahas soal combat management system atau CMS-nya bos, yaitu sistem manajemen tempur yang didatangkan dari Turki. Bapak Bobi Rasidin ini pun membeberkan alasan mengapa Indonesia memilih Turki sebagai pemasok sistem manajemen tempur dua kapal frigate merah putih ini. Dan beliau pun mengatakan seperti ini bos, kita adopsi teknologi combat sistemnya itu dari Turki. Kenapa Turki? Karena Turki yang mau mentransfer teknologi, ujar beliau. Mantap jos. Nah, ternyata lagi-lagi yang mau mentransfer teknologinya kepada kita Indonesia adalah negara Turki bos.
Nah, ini baru real nih, negara sahabat Indonesia ya kan? Tak main-main. Transfer teknologinya saat ini pun semakin banyak dan juga bukan kaleng-kaleng. Mulai dari drone tempur, rudal anti kapal, rudal pertahanan, tank tempur, sampailah dengan kendaraan-kendaraan tempur lain. Jadi apa-apa yang kita lakukan kerjasama dengan Turki, ini hampir semuanya dikasih TOT-nya ke kita bos. Transfer teknologinya. Dan kini lagi ternyata CMS dari Frigate Merah Putih ini pun juga ditransfer teknologinya ke Indonesia. Di mana kita ketahui bahwa memang Frigate Merah Putih ini pun akan menggunakan CMS Advent buatan Havelsan Turki. Jadi nggak lagi bos menggunakan dari Thales Prancis. Mulai dari sensor, sistem, bahkan persenjataan kemarin, untuk rudal-rudalnya juga mau menggunakan punya Turki. Mantap, mantap, jos. Oke, kemudian lanjut lagi kabar kedua. Baru-baru ini dikabarkan bahwa militer Indonesia bakal menerima hibah baru lagi dari Mamarika bos, yaitu T-56 engine shop. Nah, apakah itu? Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, T-56 engine ini pun merupakan mesin yang digunakan pada pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara. Sementara yang mau dihibahkan yaitu T-56 engine shop adalah tempat pemeliharaan dan perbaikan untuk mesin T-56 series. Jadi bisa dibilang yang dihibahkan ini adalah bengkelnya. Bengkel untuk mesin pesawat C-130 Hercules Indonesia. Nah, terkait hal ini Kepala Subdinas Penerangan Umum TNI Angkatan Udara yaitu Kolonel Hamad Nairiza melalui pesan tertulis pada Senin 1 Juli 2024 kemarin mengatakan bahwa T-56 engine shop nantinya ditempatkan di Satuan Pemeliharaan 31 Depo Pemeliharaan 30 di Malang, Jawa Timur, di mana tempat pemeliharaan tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan engine T-56 dari pemeliharaan ringan alias repair sampai dengan pemeliharaan berat yang dikenal dengan overhaul alias bongkar pasang bos. Bahasa pasarnya turun mesin. Nah, mantap jos nih. Jadi lagi Mamarika akhirnya memberi hibah kepada Indonesia. Dan tak main-main, kali ini yang dihibahkan adalah paket bengkel pemeliharaan mesin pesawat Hercules. Pertanyaannya, apakah ini adalah sebagai hadiah karena Indonesia telah memborong 5 unit pesawat Super Hercules baru kemarin? Atau apakah Amerika hanya ingin memperkuat hubungan pertahanan dan militer dengan Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.